Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Hati-hati ya. Kita ini udah bilang, oh saya tahu. Saya tahu semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan tuh. Oh enggak. Kita sedang berhadapan dengan hati yang licik. Kita sih bisa bilang di mulut dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tapi sebetulnya kita masih curi-curi sedikit buat kepentingan kita. Nah ingat, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayatnya yang ke-10. Aku Tuhan, apa saudara? Yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Di dalam terjemahan New Living Translation digunakan kata secret motive. Kita boleh bilang di mulut, semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan pulihin dong usaha saya yang lagi terkapar ini. Kan semuanya buat Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan itu ada di hatimu. Jadi dia tahu betul apa yang ada di hatimu. Makanya mulai hari ini, terus sadarkan dirimu, ingatkan terus dirimu. Ini bicara tentang Tuhan, bukan tentang saya. Saudara pernah terganggu ketika baca Alkitab? Apa alasan Tuhan seperti membela 2 kali kebohongan Abraham perihal Sarah? Kalau saudara cermat, seharusnya saudara terusik. Masih ingat peristiwanya? Satu kali ketika Abraham dan Sarah pergi ke Mesir, Abraham tahu nih, wah ini kalau Sarah, orang-orang tahu bahwa Sarah istri saya karena cantik, wah saya bisa dibunuh nih. Terus dia kompromi dulu, kasih tahu ya, di briefing dulu. Nanti kalau ada orang tanya siapa kamu adekku. Diambil sama Firaun. Mau ditidurin. Begitu mau ditidurin, Tuhan langsung datangi Firaun. Berani coba, mati kamu. Dia bohong. Yang kedua, masih ingat pengalaman ketika Abraham mengulang kebodohannya lagi? Ketika dia bertemu dengan Abimelek, dia ngomong lagi, dia bohong lagi. Lagi-lagi Tuhan bela. Bertahun-tahun lamanya saya mikir gini, gila Tuhan tuh kok bela orang bohong sih? Saudara mau tahu nggak? Yang Tuhan sedang bela bukan bohongnya, tapi Tuhan sedang membela rencananya. Tuhan sudah menetapkan lewat rahim Sarah akan lahir bangsa pilihan Allah. Dengar baik-baik. Tuhan tidak membela Abraham yang bohong, enggak. Tapi dia sedang melindungi rencananya dalam diri Abraham. Itu sebabnya apa yang jadi kabar baik yang saya mau sampaikan buat saudara. Kalau saudara menjalani hidup dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Saya mau pastikan Tuhan yang akan berjuang untuk saudara. Hari-hari ini, kenapa Tuhan harus pulihkan bisnismu? Supaya kalau orang dunia lihat bisnismu, orang itu bisa lihat harapan. Kenapa Tuhan harus ubah hidupmu? Supaya orang yang rusak, yang gak berani punya harapan akan hari esok, melihat hidupmu dan mereka harus bilang ini, ternyata masih ada harapan ya. Hari ini kita punya tanggung jawab. Nah itu sebabnya mengapa ini penting. Coba Filipi pasal pertama ayat yang ke-6 berkata ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ini Paulus tuh ngerti betul akan pewahyuan ini. Itu sebabnya dia bilang akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tuhan itu kalau kerja gak pernah setengah-setengah. Dia kalau memulai sesuatu dalam hidupmu, dia pasti akan menuntaskannya. Amin. Itu sebabnya di dalam terjemahan Amplified lebih jelas. Bukan ternyata pekerjaan yang baik di antaramu, tapi dia digunakan kata in you. Dan ternyata bukan cuma sebatas meneruskan sampai pada akhirnya, tapi digunakan kata apa? Perfect and complete. Hari ini. Saya berharap saudara bersyukur sama Tuhan mendengar pesan ini. Semua beban diangkat. Yang Tuhan cuma tunggu ketulusan hatimu. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jangan pernah coba tipu Tuhan. Banyak orang lagi bangkrut. Bisa ngomong gini,
Semua ini bisnis Tuhan, ini bisnis milik Tuhan. Saya bilang, waktu bangkrut ngomong gitu gampang. Nanti kalau pas lagi diangkat, berani bisa masih bilang itu? Kita coba suap-suap Tuhan. Saya mau bilang sama saudara. Waktu kedatangannya sudah sangat singkat. Amin. Berarti dengan kata lain Tuhan sedang kerja lembur. Untuk memulihkan anak-anaknya. Bukan demi kepentingan anak-anaknya. Tapi buat demi kepentingannya. Di mana kita dipanggil sebagai saksinya Tuhan. Ingat, saudara itu figurannya Tuhan. Kita ini cuma sebatas figurannya Tuhan. Di mana panggilan figura itu bisa membawa supaya gambar Tuhan itu jadi nyata. Akan datang waktunya, orang akan lihat dirimu dan dia akan lihat Tuhan yang sangat nyata dalam hidupmu.